Oke, halo Sobat Trader, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan bahas hal penting yang bikin market bergerak kencang pada malam ini, yaitu rilis data CPI Amerika Serikat. CPI alias Consumer Price Index adalah indikator utama inflasi, dan rilis ini sangat ditunggu oleh pelaku pasar forex, emas, dan juga kripto. Jadi, pastikan tonton video ini sampai selesai karena kita bakal bahas dampaknya ke XAU atau USD, Euro USD, dan juga Bitcoin dan kripto lainnya. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini ada sinyal ekonomi as pada minggu ini yaitu CPI yang bakal rilis pada tanggal 15 tepatnya hari ini pukul 20.30 guys. Kita bisa lihat di sini ada data di mana CPI yang bakal rilis pada tahun ini ya. Di sini tepatnya 15 Juli. Jadi CPI June bakal rilis hari ini pukul 20.30 malam hari ini guys. Jadi biasanya dampak dari seorang CPI, bukan seorang sih, pokoknya dampak dari CPI itu sangat-sangat mengguncang market banget. Kalian tahu sendirilah, para pelaku trader forex dan lainnya, itu kalian kalau pasang beberapa lot pun kecil, kalau kita bisa tepat untuk memprediksi kenaikan atau keturunannya, itu profitnya bisa lumayan besar ya. Jadi dampak CPI ini cukup besar, jadi peluang untuk kita mendapatkan profit maupun margin call-nya juga cukup besar ya. Karena tergantung dari modal. Kalau sebenarnya sih kalau kita modal besar ya, mau berapapun juga kita bisa tahan floating tersebut. Jadi kita nggak cepet MC. Cuma bagi orang-orang retail atau trader retail yang mempunyai modal dikit itu pasti bakal MC guys. Oke. Nah, Bitcoin juga hampir menyentuh 2M sekarang ya. Kalian bisa cek di sini. Harga Bitcoin kemarin hampir menyentuh 2M. Di time frame daily ini mengalami kenaikan yang cukup besar. Ini ada tren naik hampir menyentuh 2M all time high ya dari Bitcoin ini. Kalian bisa cek di sini. Tuh. Ini trennya sedang naik banget dari Bitcoin. Jadi, apakah setelah rilis CPI Bitcoin akan menembus 2M atau malah terjadi tren bearish? Kalau dari analisa teknikal yang kita lihat di sini, kita bahas analisa teknikal Bitcoin. Kita tarik-tarik garis dulu. Ini kita pakai time frame daily ya. Kalau kita cek di sini, Bitcoin sedang ada tren naik ya. Jadi kemungkinan kalau prediksi gue pribadi ya, gue nggak ada ajakan sih sebenarnya. Prediksi gue pribadi itu kalau kita lihat dari sini ya, ini bakal retest lagi di ke bawah nih. Cuma nggak tahu gue retest ini akan berlanjut ke bawah yaitu bearish atau dia malah mantul lagi setelah CPI beberapa hari ke depannya bakalan naik lagi, gue nggak tahu sih. Cuma intinya setelah CPI ini prediksi gue Bitcoin bakal bearish dulu. Jadi dia bakal turun dulu sekitar di 99.500-an, 95. Pokoknya 98 98 97-an lah. Dia bakal mantul ke sini. Kalau ada konfirmasi candle yang terus ke bawah, dua candle yang terus ke bawah, ya artinya bakal terjadi penurunan. Itu aja intinya. Nah, di sini ada trend line yang cukup kuat di sini, garis trend line, dan juga kita bakal cek di time frame menitnya ya. Ini kan daily, kita cek di time frame menitnya seperti apa. Kalau dicek di time frame 15 menit, kita bisa cek di sini. Ini ini cukup rapi banget ya kalau kita lihat di sini candlesticknya atau apa namanya? Indikatornya. Dia rapi banget. Jadi
konsolidasi naik, konsolidasi naik, konsolidasi naik. Ini bener-bener bukan kenaikan yang kaget gitu. Jadi ini ada jual beli yang cukup kuat dulu stabil gitu, baru ada kenaikan yang besar gitu. Nih kalian bisa lihat di sini ada beberapa konsolidasi yang bisa kalian hitung di sini. Ini kayak ini konsolidasi kecil contohnya ya. Satu, dua, naik lagi. Terus di sini juga konsolidasi kecil. Tiga, naik lagi. Empat, ini cukup jelas banget nih konsolidasinya nih kalian bisa lihat tuh. Mantul, 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 mantul. Lima, mantul, mantul, mantul. Enam, mantul, mantul. Tujuh, mantul-mantul lagi 8. Dan sekarang kalau kita lihat di sini dia udah tembus support harusnya ya. Tembus support di sini tuh. Ini support ini semua ditembus harusnya nih. Ini ini ngekor sih sebenarnya ini liquidity nih. Kita coba tarik garis trend line-nya kayak gini. Tuh, kalian bisa lihat rapi banget nih konsolidasinya ya. Ini udah nembus trend line juga dan juga dia udah tembus support. Harusnya dia bakal ada kenaikan menyentuh daerah sini. Dia bakal menyentuh daerah sini dan bakal kembali turun harusnya. Jadi konfirmasi gua setelah CPI dan beberapa hari ke depan bakal retest dulu ke bawah dan nggak tahu itu bakal bearish berkelanjutan atau tidak, itu gua nggak tahu sih. Kita lanjut aja ke GBP USD. Jadi gimana sih dampak CPI bagi kedua pasangan forex? Dampaknya kayak gimana sih bang ke mata uang? Kalau CPI lebih tinggi dari ekspektasi, USD biasanya langsung menguat. Kenapa? Karena pasar akan berpikir, wah inflasi makin tinggi. Dan berarti The Fed belum akan potong suku bunga. Tapi kalau CPI lebih rendah itu dari ekspektasi, biasanya USD melemah. Nah, ada tapinya lagi nih. Bukan berarti hal tersebut jadi acuan. Karena kalau kalian bisa lihat di sini, indeks USD kemarin, di CPI bulan Mei berarti ya, Juni kemarin rilis kan. Kita cek di time frame daily harian di sini. Nah, ini gue udah tandain nih. Di sini malah mengalami bearish 11 Jun kan. Ini satu horse ini, satu horse. 1 jam, 1 menit. 15 menit dulu. Kita time frame 15 menit dulu deh. Nanti dailynya kita bahas ya. Ini udah gue tandain. Setelah CPI, kalian bisa cek rilis CPI. Itu dia malah mengalami penurunan yang cukup besar atau bearish bisa dibilang tuh. Udah panjang terus turun sampai ke bawah noh. Jadi bukan menjadi acuan kalau CPI lebih tinggi USD bakal menguat. Bukan berarti seperti itu guys. Bukan berarti acuan. Jadi di CPI ini kalian harus mempunyai banyak konfirmasi ya. Itu kalian juga harus manajemen resiko kalian. Jadi harus siap, benar-benar siap dan yakin lah. Bukan menjadi patokan atau acuan sementara kalau CPI tinggi USD bakal menguat, itu bukan jadi acuan. Kalian di sini harus banyak konfirmasi supaya prediksi atau analisa kalian itu tepat ya. Kalau kita lihat di time frame satu harinya, time frame satu hari di sini satu hari udah gue tandain juga tuh harusnya. Tadi ada buletannya di sini. Satu hari itu candlesticknya kalau kalian bisa lihat di sini tuh menurun ya, alias bearish gitu guys. Jadi bukan menjadi acuan lah. Segala sesuatu kita harus mempunyai banyak konfirmasi supaya kita yakin. Dan juga kita harus manajemen resiko kita. Jadi kalau misalkan better kita pasang stop loss lah kalau kita nggak bisa prediksi. Jadi kita masih ada chance buat dapetin kesempatan kedua. Kalau kalian nggak ada pasang stop loss atau manajemen resiko kalian, itu kalian pasti bakal MC ataupun ya kalian pasti tahu lah para trader-trader pemula tentunya yang egonya masih tinggi, yang mentalnya masih belum kebentuk, masih acak-acakan, itu bakal ngerasain banget. Jadi manajemen resiko dan SL itu buat pemula itu menurut gua cukup penting karena kalian bisa manajemen resiko kalian menggunakan SL dengan baik.
dan juga jangan overload dan juga ego trade ya. Kita bahas ke GPP USD di sini. Nah, untuk GPP USD ini gimana sih Bang? Prediksi lu kalau setelah CPI di malam ini? Nah, kalau menurut analisa teknikal gua, kita simpel aja karena pada dasarnya trading itu nggak perlu ribet-ribet. Cuma kalian butuh SNR sama trendline, udah. Itu menurut gua konfirmasi yang cukup simple dan kuat. Paling kalau untuk retail-retail siap-siap aja kalau yang modal kecil bakal kena liquidity. Jadi kalau gua bisa jamin lah kayak contohnya di sini. Retail biasanya main di 1M kan, gua tahu tuh pada trader forex semua tuh. Yang modalnya cuma 15.000, 50.000, bahkan 100.000 gitu kan. Nih, time frame 1 menit. Tuh, floatingnya bener-bener jauh banget kan dari trend line. Sabar-sabar. Duh, ini susah banget nih. Mana tadi trend line? Oh, ini trend line ini. Floatingnya kalian bisa lihat jauh banget dari trend line floatingnya tuh. Sekitar berapa poin nih? Berapa pips tuh? Pokoknya ini nggak lumayan jauh banget loh dari trend line loh. Jadi kalau kalian pasang SL di sini, ini kan trend line di sini nih, garis biru ini. Kan pasang SL di sini, kena SL-nya. Kalian cuma nggak pasang SL, kena MC itu sampai bawah tuh. Jadi ini benar-benar kuat-kuat modal sih sebenarnya. Kalau kalian trading pakai modal kecil, menurut gua bukan masalah support resisten, tapi momentum atau feeling insting kalian dengan tepat kapan kalian harus entry gitu. Atau kalau mau mau aman, kalian bikin konfirmasi 3 atau 2 candlestick hijau yang udah melebihi merah. Contohnya gini. Nih contohnya gini. Wah, ini udah mau menyentuh support. Contohnya supportnya di sinilah. Kita 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 apa? Bayangkan ya. Ini udah ya, menyentuh support. Analoginya seperti ini. Jadi gue takut kena liquidity nih. Jadi kita tunggu aja beberapa candlestick yang bakal bullish, minimal 2 lah, maksimal minimal 2 atau 3, kita bisa entry di situ. Kita bisa entry di candlestick ini maupun candlestick yang ini. Gitu. Jadi kita aman nggak kena liquidity tuh. Contohnya ini deh. Kita kasih contoh lagi. Eh ini contohnya. Ini kita jadiin sebagai support. Yang sebelah sini ini support kuat ya. Nah, gue mau entry di sini. Kira-kira biar gak kena liquidity gimana ya bang? Kalian entry aja di 2 atau candlestick setelah ini. Berarti kalian entry di sini, sekitar sini atau di sini. TP-nya di mana? TP-nya jangan serakah juga karena kita modal kecil, profitnya juga jangan harap terlalu banyak. Yang penting manajemen resiko kalian. TP-nya di sini berarti tuh. Atau di sini juga boleh. Ini kalau kita pasang SL kena liquidity atau modal kecil MC udah kacau itu. Kita lanjut gimana prediksi gua tentang GPP USD di rilis CPI. Gua rasa dia bakal kita time frame daily ya. 1 hari. Dia bakal naik karena di sini kita bisa lihat support kuat atau trendline yang cukup kuat. Ini udah mantul 1 2 3. Harusnya 4 ini bakal mantul juga. Kita udah lihat juga konfirmasi candlestick berwarna hijau di sini. Jadi ini menurut gua GPP USD bakal terbang tinggi. Pokoknya bakal bullish lah, nggak gua bilang terbang tinggi. Pokoknya bakal bullish. Secara teknikal kalian bisa lihat di sini resisten kuat tuh, ya. Ini bakal bullish. Prediksi gua untuk GPP USD gitu. Jadi BTC bakal junam, GPP USD bakal bullish. Kita lanjut ke Euro USD. Euro USD. Kalau kita lihat di Euro USD di sini, kita bisa tarik trendline. Ini junam tinggi apa? Tinggi banget sih ini naiknya nih. Kita cek di sini.
Ini ada double top dia bearish terus naik lagi. Ini ada double top juga nih harus ini. Set set. Nah, untuk Euro USD gue pikir di setelah CPI itu bakal turun. Kenapa turun? Di sini kenaikannya cukup besar sekali. Kayak contohnya ini. Contohnya ini. Ini nggak ada konsolidasi seperti Bitcoin. Jadi prediksi gua ini bakalan bearish ke sini. Entah itu bearish atau retest prediksi gue sama kayak BTC tadi. Entah dia bakal bearish atau retest bakal naik lagi. Entah pokoknya setelah ini bakal bearish dulu setelah CPI. Entah dia bakal retest, bakal bullish lagi itu gua nggak tahu. Pokoknya dia bakal turun sama kayak BTC tadi ya. Simple. Lanjut ke XAA USD. Emas cenderung bergerak kebalikan dari USD. Kalau USD naik itu biasanya saus bakal turun ya biasanya. Tapi kalau USD melemah, emas biasanya naik. Saat inflasi turun, investor mulai masuk ke aset beresiko dan emas bisa ikut naik karena ekspektasi pemotongan bunga. Kalau kalian bisa lihat di sini XAA USD alias ini para pecinta. Ini forex yang dicintai banget nih oleh para trader. Sabar gue hapus dulu nih. Kalau kita lihat dari time frame daily, saus ini kemungkinan bakal naik. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ini kalau kalian bisa polanya kalau kalian bisa lihat ini udah tepat banget. Jadi gue ada konfirmasi pola, trendline dan juga SNR. Ini juga ada support kuat yang mantul-mantul dan gue rasa untuk XAA USD ini bakalan naik ya. Ini ada pola M juga sebenarnya kalian bisa lihat nih. Pola M. Nih, dari kedua ini ya. Ini ada pola M nih sebenarnya nih. Jadi ini bakal bullish untuk XAA USD. Ini gua nggak ada ajakan, cuma gua bakal nanti entry-nya setelah CPI nanti atau tepatnya pada CPI gue bakal buy di gold. Kalau gua main gold, gua bakal sell di BTC. Kalau gue main di BTC, gue bakal sell di euro. Kalau gue main di euro, gue bakal buy di GBP USD. Ini gue yakin, ini pola-pola yang menurut gue konfirmasi yakin banget. Dan harusnya bakal terjadi ya. Siapa sih yang gak mau trader yang mau profit kan. Jadi mungkin itu dia prediksi dari gue tentang pasar-pasar forex atau kripto. Jadi strategi atau tips trading dari gua untuk malam ini, hindari over trading sebelum data keluar. Yaitu kedua, gunain stop loss lah, nggak usah macam-macam lah. Kita harus bisa ngatur money management kita, jangan over trade, over ego trade, jangan. Jadi yang ketiga juga kita harus baca-baca berita kayak gini. Pasar-pasar kripto. Jadi nggak cuma teknikal yang kita lakuin asal-asal tarik-tarik garis doang. Kita juga baca fundamental dari kripto, fundamental dari forex, dari USD atau gold. Kita baca semua guys, ya. Oke, kesimpulannya malam ini CPI Amerika akan sangat mempengaruhi bagi seluruh market di XAU, USD, Bitcoin, kripto dan lain-lain akan bakal mempengaruhi besar banget sama market. Jadi inflasi naik, USD menguat. Inflasi turun, USD melemah. Itu intinya. Tapi itu bukan menjadi patokan. Jadi jangan asal entry. Tunggu data keluar, lihat reaksi pasar, dan gunakan risk management yang bijak, guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Mungkin prediksi dari gue tadi. Gue bakal main di gold sih gue. Hari ini gue bakal main di gold. Kita pasang lot tipis-tipis aja. Gue bakal buy. Dan
Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga. Dan buat kalian yang mau daftar forex, gua ada link Exness yang bisa diakses di semua negara. Jadi biasanya kan di Indonesia itu ini terblokir kan linknya. Gue bakal bagiin di kolom komentar nanti atau di deskripsi gue. Kalian bisa daftar dan gue bakal ajarin gimana cara daftarnya. Mungkin next video lah. Dari mulai di PC, MT5 sampai di Android gue bakal ajarin kalian. Oke? Yaudah, see you on the next video. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga malam ini kita bisa profit maksimal. Ya, semoga aja bisa profit aja lah intinya, nggak usah maksimal banget. Intinya kita bisa profit dan ya udah, terima kasih teman-teman semua. Happy trading, stay safe, and bye.